Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin, sahabat-sahabati, para pecinta Jamkur MWCNU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam forum yang lain, yaitu forum Jamkur MWCNU Kedung Jajang Lumajang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat yang begitu luas. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan perdana kita di dalam kajian kitab Tafsir wal Mufassirun. Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena kami memulai kajian ini tidak sesuai waktunya. Berdasarkan yang telah di-share, kita akan mulai kajian ini pada jam 15.00. Hanya saja karena di daerah kami terjadi pemadaman sehingga kita baru mulai saat ini pada jam 3:30 atau jam 15.30. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita gunakan di dalam kajian ini adalah kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Oleh karena itu, dalam pertemuan pertama ini kita akan mengambil satu tema, yaitu mengenal lebih dekat kitab Tafsir wal Mufassirun. Kitab Tafsir wal Mufassirun yang artinya tafsir dan para tokoh ahli tafsir. Buku ini akan mencoba membahas tafsir, baik itu dimulai dari munculnya ilmu itu. Kalau di dalam cover ini dikatakan bahsun tafsiliyun, pembahasan yang terperinci, sehingga buku ini begitu tebal, kurang lebih terdiri dari 3 jilid. An-Nash'atit Tafsir, yang pertama akan berbicara tentang awal mula ilmu tafsir itu muncul. Siapakah pertama kali yang memulai membahas ilmu tafsir? Itu akan dibahas dalam buku ini. Setelah kita membicarakan
pertumbuhan atau munculnya ilmu tafsir ini, maka selanjutnya bagaimanakah ilmu tafsir ini berkembang? Wa tatawwurihi wa alwanihi, dan juga corak tafsir yang berbeda-beda. Secara umum tafsir itu ada dua, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini kemudian juga bermacam-macam, berwarna-warna. Selanjutnya kita akan membahas juga wa madzahibihi, madhab-madhab yang ada di dalam ilmu tafsir. Ma'a ardin syamilin li ashhuril mufassirin, dan juga ini akan menyertakan biografi singkat dari para ahli tafsir. Bukan hanya itu saja, kita akan juga menggali metodologi yang digunakan oleh para mufassirin. Dimulai kapan? Min asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ila asrina al-hadir, sampai zaman kita. Nah, kita yang dimaksudkan di sini adalah musannif atau pengarang. Asrina ay fi zamanil musannif. Maka penting kiranya kita mengetahui siapakah pengarang dari kitab tafsir wal mufassirun. Nah, di bawahnya di dalam cover ini ada tulisan ta'lif. Ta'lif berasal dari kata allafa yu'allifu, artinya mengumpulkan, merangkai. Artinya sesuatu yang awalnya berserakan kemudian dirangkai sedemikian rupa, kemudian menjadi indah. Sebagaimana kalau kita merangkai bunga, bunganya sudah ada, namun bunga itu berserakan di mana-mana. Maka tugasnya seseorang yang merangkai itu adalah menyusun dengan rapi sehingga nampak indah di mata orang yang melihatnya. Begitupun juga dengan buku. Buku merupakan sumber-sumber yang awalnya berserakan, kemudian oleh seorang penulis dikumpulkan menjadi satu, disusun secara sistematis, diberi analisa, kemudian orang yang membacanya akan paham, akan mudah untuk mengetahui apa isi di dalamnya. Mengenai kitab tafsir wal mufassirun, pengarangnya adalah Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Siapakah beliau? Nah, ini kita akan coba nanti gali bagaimana buku ini terlahir dan bagaimana background dari penulis ini. Disebutkan di sini Wazirul Awqaf As-Sabiq. Beliau jabatannya adalah sebagai Wazirul Awqaf. Ya, sekelas menteri kalau di kita. Ketika kita membuka buku ini di halaman 5, maka yang terpampang adalah suatu pembahasan, yaitu Tarjamatus Syahid Az-Zahabi. Yang dimaksudkan dengan tarjamah di sini adalah ay hayatuhu, kehidupannya, bagaimana beliau penulis ini dilahirkan di mana, tanggal berapa, bagaimana pendidikannya, bagaimana sepak terjang di dalam kehidupannya sampai beliau wafat. Kemudian yang kedua ada kata asyahid. Asyahid artinya orang yang mati syahid. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana akhir dari Syekh Az-Zahabi ini. Kenapa beliau kemudian disebutkan sebagai orang yang mati syahid? Nah, beliau ini dilahirkan di suatu daerah yang masuk di dalam provinsi Kafrus Syekh, ihda muhafadhatil wajh al-bahri al-Misriyah, salah satu provinsi yang ada di Mesir. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hussein Az-Zahabi. Perlu dibedakan
antara Muhammad Husain Az-Zahabi yang kita bahas saat ini dengan Imam Zahabi yang mempunyai kitab Siyar A'lamun Nubala. Ini beda ya, beda orang, dan juga zamannya terpaut jauh sekali antara Imam Az-Zahabi sahib kitab Siyar A'lamun Nubala dengan ini Syekh Zahabi sahib kitab Tafsir wal Mufassirun. Nah, beliau ini Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi yantami ila usratin ta'malu biz-zira'ati wat tijarah. Beliau hidup di dalam keluarga yang mata pencahariannya adalah sebagai seorang petani dan juga sebagai orang pedagang. Seperti pada umumnya, Kafru Syekh merupakan provinsi yang lumayan jauh dari kota Kairo dan terkenal sebagai provinsi yang banyak mata pencahariannya itu mengandalkan kepada pertanian. Kana mauliduhu ama 1915. Beliau dilahirkan pada tahun 1915. Wa tuwfiya abuhu wa tarakahu shaghiran. Jadi beliau ini merupakan anak yatim. Ayah beliau meninggalkan beliau ketika beliau masih kecil. Fa'uniya bi tarbiyatihi wa ta'limihi syakikuhu al-akbar Husain. Fahafidhal Quran wa atqanahu wa ta'allama mabadi al-qira'ati wal kitabati fi qaryatihi. Nah, sebagaimana orang-orang Mesir pada umumnya, ketika kecil kebanyakan mereka langsung mempelajari Al-Quran. Bahkan kemudian mereka menghafalkan Al-Quran, dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga kita bisa melihat bagaimana anak-anak yang ada di Mesir itu, mereka umur 8 tahun, 9 tahun, bahkan ketika sudah lulus SD kalau di kita, itu sudah selesai hafalan Al-Qur'annya. Tentu berbeda jauh dengan apa yang kita lihat di Indonesia. Kalau di Indonesia kita seumuran seperti itu masih mau belajar membaca Al-Qur'an. Hal itu memang bisa dimaklumi karena orang Mesir bahasanya adalah bahasa Arab. Sehingga bagi mereka di dalam menghafalkan Al-Qur'an itu lebih mudah daripada kita yang non-Arab yang tidak bisa dan tidak paham dengan bahasa Arab. Namun itu tidak menjadi alasan tentunya untuk kita memulai sejak dini menghafalkan anak-anak kita. Di Indonesia ini banyak sekali anak-anak kecil yang mereka hafal Al-Quran, namun ketika ditanyakan makna dari ayat yang dibaca tidak ngerti. Dan itu merupakan manifestasi dari janji Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh Allah akan menjadikan Al-Quran itu mudah bagi orang yang ingin mempelajarinya, mudah bagi orang yang ingin menghafalnya, mudah bagi orang yang ingin mengamalkan Al-Quran. Kembali lagi kepada beliau Muhammad Husain Az-Zahabi ini. Jadi sejak kecil beliau itu sudah hafal Al-Quran dan hafalannya mutqin wa atqanahu. Kemudian beliau pindah ke sekolahan yang lebih maju. Thumma intaqala ila ma'hadi Dasuq ad-Dini haitsu atamma dirasatahu ats-tsanawiyah. Beliau pindah ke sekolah di daerah Dasuq. Mungkin ini juga satu daerah dengan Imam Ad-Dasuqi.
Kitab-kitabnya sangat masyhur di dalam pondok-pondok Indonesia. Nah, di situ beliau sekolah, kalau kita setingkat dengan aliyah atau SMA. Sampai kemudian beliau menyelesaikan studi SMA-nya di situ. Di daerah yang namanya adalah Ad-Dasuq. Wa rahala ba'da dzalik ila Al-Qahirah. Merupakan mimpi setiap anak Mesir. Mereka ketika selesai dari SMA, mereka ingin melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar pusat yang berada di Kairo. Nah, waktu saya sempat di Mesir, itu saya tanyakan kepada teman-teman saya yang mereka tinggalnya jauh. Ada yang dari Asyut. Asyut itu perjalanan sekitar 7 jam kereta api. Ada bahkan yang dari Luxor. Itu ujung Mesir paling selatan, perbatasan dengan Sudan. Ada teman saya yang juga dari sana. Ketika ditanyakan, mengapa kamu memilih Al-Azhar yang ada di Kairo ketimbang kuliah di Al-Azhar yang lainnya? Jadi ada di beberapa muhafadzah atau beberapa provinsi itu ada Universitas Al-Azharnya juga. Jadi kalau kita anggaplah seperti UIN. UIN di Surabaya ya ada, di Malang ada, di Jember ada, di Jakarta ada. Anggaplah yang di Jakarta itu adalah pusatnya. Nah, bagi orang Mesir, kuliah di Al-Azhar di pusatnya itu merupakan prestasi tersendiri. Meskipun tempatnya begitu jauh dari tempat domisili yang mereka tinggal. Nah, beliau ini Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi berasal dari provinsi Kafru Sheikh, ya lumayan jauh dari Kairo, tapi beliau pindah ke Kairo untuk melanjutkan S1-nya. Ini menunjukkan betapa beliau ini cinta akan ilmu. Alasan yang paling kuat mengapa orang-orang Mesir itu pindah memilih untuk kuliah di Al-Azhar pusat, karena di situ ulama-ulama Al-Azhar itu mengadakan pengajian-pengajian di sana. Kalau pas masa saya di sana itu ada banyak tempat-tempat di Universitas Al-Azhar sendiri, kemudian di Masjid Al-Azhar, kemudian di ruwak-ruwak yang ada di masjid-masjid, Masjid Al-Azhar, di Masjid Husain ada beberapa, tapi tidak seramai yang ada di Al-Azhar. Kebanyakan di Masjid Husain ini berupa halakoh-halakoh zikir, atau di tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pembelajaran di sana. Para masyayikh kibar banyak yang mengajarkan ilmunya di sana. Nah, ketika Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi ini belajar di Al-Azhar, beliau berguru kepada salah satunya adalah ulama besar Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Kemudian juga Syekh Muhammad Zaid Al-Kautsari, seorang muhaddis besar, ulama besar. Kemudian juga belajar kepada Muhammad Habib Asy-Syinkiti, dan banyak sekali guru-guru beliau di sana. Wa asala Asy-Syaikh Az-Zahabi 'ala syahada al-'aliyah min kulliyati asy-syari'ah. Beliau selesai lisens atau S1 dari kuliah syariah pada tahun 1936. Wa kana awwalun najihin wa adaduhum mi'atun wa 12 minal muntasibina al-mubsirin. Beliau termasuk mahasiswa yang lulus dengan prestasi yang cemerlang. Thumma nala syahadatal alamiyah min darajati ustadz
fi ulumil Quran al-Karim. Kemudian beliau mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah S3. Nah, ketika S3 ini beliau menulis suatu disertasi yang kemudian disertasi itu dicetak, dan inilah disertasinya, yaitu kitab Tafsir wal Mufassirun. Jadi bisa dikatakan bahwa kitab Tafsir wal Mufassirun ini merupakan karya peninggalan dari Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi dari studi beliau ketika S3. Dan kebanyakan muallafat atau buku-buku karangan dari Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ini seputar hadis. Beliau berbicara tentang Israiliyat. Judulnya adalah Al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadis. Al-Israiliyat yang ada di dalam tafsir dan hadis. Di sini kita baca, waqad barakallahu fi umril walidi wa fi waqtihi rauma insyghalihi bit tadris wa huwa bila syakkin a'zamu a'malihi wa taraka mu'allafatin katsirah min ashhuriha at-tafsir wal mufassirun. Mempunyai banyak karangan, salah satu yang terkenal adalah Tafsir Mufassirun. Walahu aidan al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadis. Beliau juga punya kitab Al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadis. Wal Ittijahat al-Munharifah fit Tafsir. Buku yang ketiga yaitu sisi-sisi nyeleneh yang bengkong, yang lain sendiri di dalam tafsir. Ibnu Arabi wa Tafsirul Quran. Bagaimanakah hubungan antara Ibnu Arabi dengan tafsir Al-Quran? Kemudian ada kitab Al-Wahyu, berbicara tentang wahyu. Muqaddimatun fi ulumil Quran, pendahuluan di dalam ilmu ulumul Quran. Muqaddimatun fi ilmil hadis. Ada juga kitab pendahuluan atau muqaddimah dalam ulumul hadis. Kemudian juga beliau membuat tafsir beberapa surah seperti tafsir surah Nisa, An-Nur, Al-Ahzab. Kemudian juga beliau, kita tahu bahwa di S1-nya mempunyai latar belakang syariah, sehingga kemudian beliau juga menulis buku-buku tentang syariah. Salah satunya adalah Atharu Iqamatil Hudud fi Istiqraril Mujtama', tentang pengaktualisasian hudud di dalam stabilitas kemasyarakatan. Artinya jika suatu masyarakat menjalankan hudud itu ya hukuman-hukuman yang Allah sudah tentukan, seperti orang yang mencuri dipotong tangannya, kemudian seperti orang zina, jika zina muhson maka dirajam sampai mati. Nah, kira-kira bagaimanakah hubungannya dengan masyarakat? Beliau ini di samping juga aktif di dalam dunia pendidikan, beliau juga aktif di dalam dunia politik. Sehingga
karir politik beliau sangat cemerlang sampai pada akhirnya beliau diangkat sebagai Wazirul Awqaf. Dan di dalam dunia politik itu beliau juga bertemu dengan kawan dan lawan. Kawan yang senantiasa merangkul beliau dan lawan yang senantiasa ingin menjatuhkan beliau. Sampai pada puncaknya kemudian beliau terbunuh oleh Jama'atut Takfir, oleh kelompok orang-orang yang suka mentakfirkan, mengkafirkan orang lain, dan akhirnya beliau mati syahid. Itulah kira-kira biografi singkat dari penulis kitab tafsir wal mufassirun. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan akan masuk pada bagaimanakah ilmu tafsir itu muncul. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.